Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafi dengan NIM 21102 111448 dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, Program Studi Kedokteran Angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan mengenai asistensi lab activity patologi anatomi FK UPN Veteran Jakarta pada blok FBS 2. Nah, di sini saya mendapatkan kasus yang cukup menarik. Di sini diceritakan bahwa seorang anak laki-laki berusia 16 tahun datang dengan nyeri perut hebat di sebelah kanan bawah sejak 8 jam yang lalu, disertai mual dan juga muntah. Kemudian di IGD disarankan untuk segera dilakukan operasi. Organ yang mengalami infeksi tersebut diangkat dan diperiksa histopatologinya seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa instruksi yang harus saya bahas. Yang pertama ada di manakah proses yang paling mungkin terjadi, kemudian apa kelainan dari kasus tersebut. Yang ketiga ada terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Yang keempat, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Baik, di sini langsung saya bahas mengenai yang pertama. Saya akan membahas kelainan apa yang terjadi. Jadi sebelum saya mengkorelasikan ya pada kasus, di sini kita harus tahu terlebih dahulu bahwa pada abdomen manusia dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu ada kuadran kanan atas, kuadran kiri bawah, dan juga kuadran kanan bawah. Jika kita korelasikan kepada kasus, di sini kita dapat mendapatkan keyword bahwa di sini dikatakan bahwa seorang pasien tersebut nyeri perut hebat di sebelah kanan yang merupakan salah satu kuadran kanan bawah. Di sini merupakan ada organ kolon, usus kecil, ureter kanan, appendix, ovarium kanan, dan juga tuba fallopi kanan, disertai gejala penunjang atau manifestasi klinis berupa mual dan muntah. Nah, biasanya jika terjadi hal tersebut, kemudian disusul dengan adanya gejala seperti ini, maka biasanya pasien tersebut mengalami penyakit apendisitis atau yang biasa kita sebut sebagai usus buntu. Nah, usus buntu ini atau apendisitis ini akan saya bahas karena saya mendiagnosis pada pasien ini mengalami apendisitis atau usus buntu yang merupakan peradangan dari infeksi pada bagian appendix vermiformis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses yang terjadi pada appendix vermiformis tadi yang kontinu ke kolon yang dapat mengakibatkan terjadinya penyakit apendisitis atau yang biasa kita kenal sebagai usus buntu. Nah, tadi yang sudah saya singgung terlebih dahulu bahwa apendisitis ini terjadi pada appendix vermiformis, di mana biasanya ketika pasien mengalami usus buntu, maka bisa didiagnosis bahwa pasien tersebut mungkin kekurangan makanan atau kekurangan makanan dengan asupan makanan rendah serat gitu. Kemudian dari asupan tersebut akan mengakibatkan adanya obstruksi lumen appendix, di mana obstruksi lumen appendix ini akan menyebabkan gangguan resistensi mukosa appendix terhadap invasi mikroorganisme. Nah, obstruksi ini diyakini dapat meningkatkan tekanan di dalam lumen. Makanya ketika tekanan di dalam lumen ini meningkat, maka tekanan luminal mulai meningkatkan tekanan perfusi kapiler. Akibatnya drainase, limfa, dan vena terganggu dan setelah itu terjadi iskemia. Nah, hasilnya dari terjadi iskemia tersebut, maka terjadi pemecahan pertahanan mukosa epitel. Nah, karena tadi aliran darahnya menurun, maka pasokan oksigen yang masuk juga akan berkurang, sehingga akan mengalami hipoksia juga. Nah, dari hal tersebut juga nanti mukosa akan menjadi luka dan menyebabkan invasi bakteri atau mikroorganisme yang dapat masuk. Kemudian nanti invasi bakteri dan mikroorganisme tersebut dia akan meluas ke arah serosa, di mana serosa ini merupakan lapisan paling luar dari appendix. Kemudian nanti peningkatan tersebut ini terjadi, peningkatan tekanan tadi terjadi karena adanya kontinuitas aliran sekresi cairan dari mukus, dari mukosa, dan stagnansi dari material tersebut. Nah, makanya nanti pada akhirnya akan terjadi invasi bakteri atau mikroorganisme,
Kemudian nanti dalam kondisi beberapa hari, biasanya dalam 24 sampai 36 jam, kondisi tersebut akan semakin parah karena trombosis dari arteri maupun vena appendix menyebabkan perforasi dan gangren pada appendix, seperti itu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai, jadi appendicitis itu apa sih, kemudian patofisiologinya seperti apa gitu. Jadi appendicitis ini adalah suatu proses atau obstruksi lumen tadi yang disebabkan oleh benda asing atau feses juga bisa. Kemudian terjadi proses infeksi dan disusul oleh respon radang atau inflamasi dari appendix vermiformis tadi. Nah, untuk patofisiologinya adalah tadi juga saya sempat singgung mengenai proses yang terjadi. Jadi terjadinya obstruksi lumen oleh tinja atau tumor baik juga benda asing yang dapat menyebabkan peningkatan progresif tekanan intraluminal yang menekan aliran vena. Kemudian karena peningkatan progresif tekanan tersebut akan menyebabkan iskemia dan juga infeksi bakterial serta respon radang. Nah, lumen yang tersumbat menyebabkan tidak adanya drainase appendix, dan karena sekresi mukosa terus terjadi, maka tekanan intralumen akan meningkat. Kemudian peningkatan tekanan intralumen tersebut akan berakibat pada penurunan aliran darah pada mukosa yang mengakibatkan hipoksia. Nah, kemudian karena hal tersebut, mukosa akan mengalami luka, kemudian menyebabkan invasi bakteri atau mikroba lain dengan inflamasi lebih lanjut dan juga edema. Nah, inflamasi tersebut dapat melibatkan bagian ujung atau keseluruhan appendix. Nah, nanti risiko atau faktor paling parahnya akan terjadi gangren karena trombosit pembuluh darah lumen diikuti oleh perforasi. Nah, nanti jika inflamasi terus menyebar ke dinding appendix, biasanya nanti appendix ini akan ruptur. Dan setelah ruptur itu terjadi, infeksi akan menyebar ke abdomen. Tapi biasanya hanya terbatas pada sekeliling abdomen saja gitu. Dan bisa juga membentuk abses gitu loh, karena juga dapat menginfeksi peritoneum sehingga mengakibatkan peritonitis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi appendicitis. Yang pertama ada appendicitis akut dan juga appendicitis kronis, di mana appendicitis akut adalah radang mendadak atau inflamasi mendadak dengan gejala cukup parah selama 2-4 hari yang memberikan tanda ada atau tidaknya rangsangan peritoneum lokal. Kemudian yang kedua adalah appendicitis kronis, yaitu sama respon radang atau inflamasi yang gejala pada perut atau abdomen kanan bawahnya ini biasanya dalam jangka waktu yang cukup lama dan juga disertai adanya jaringan parut dan ulkus di mukosa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis atau gejala-gejala yang mendukung terjadinya appendicitis tersebut gitu loh. Nah, yang pertama adanya nyeri umbilikus. Sebenarnya nyeri umbilikus ini merupakan gejala klasik pada penderita appendicitis, di mana nyeri tersebut biasanya kan terjadi pada umbilikus, kemudian nanti dia akan menyebar ke bagian kuadran kanan bawah. Nah, nyeri ini bersifat visceral, jadi dia berasal dari kontraksi apendisial atau distensi dari lumen itu sendiri. Biasanya dia disertai dengan rasa ingin untuk melakukan defek atau BAB, kemudian juga biasanya nyerinya itu bersifat ringan dan juga biasanya juga disertai dengan kejang gitu loh. Nah, selanjutnya ada juga mual, kemudian ada muntah dan juga tidak nafsu makan, kemudian ada rasa demam setelah nyeri juga, dan terkadang terjadi diare, juga terjadi konstipasi. Nah, di sini ada komplikasi pada appendicitis. Nah, komplikasi yang terjadi pada appendicitis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perforasi, peritonitis, dan juga abses. Nah, perforasi ini
merupakan massa yang terdiri dari kumpulan apendik, sekum, dan usus halus. Nah, perforasi ini bersifat toksis, kemudian nyeri tekan di seluruh abdomen, dan leukositosis meningkat akibat perforasi dan pembentukan abses. Kemudian yang kedua ada peritonitis. Peritonitis ini merupakan inflamasi atau peradangan pada lapisan peritoneum yang terdapat pada abdomen, yaitu selaput tipis yang membatasi dinding abdomen bagian dalam dengan organ-organ abdomen. Yang ketiga ada abses. Abses adalah luka yang muncul akibat infeksi bakteri berupa benjolan yang berisi nanah, kemudian dia bersifat nyeri. Nah, di sini ada terapi dan juga pengobatan yang bisa dilakukan pada penderita apendisitis. Yang pertama ada laparotomi dan juga ada laparoskopi, di mana laparotomi ini tindakan konvensional yang biasanya dilakukan, kemudian laparoskopi ini merupakan tindakan yang lebih canggih atau yang modern. Di sini laparotomi ini adalah tindakan bedah pada dinding perut dengan memberikan sayatan besar untuk dapat mengakses organ yang akan dioperasi. Kemudian yang kedua ada laparoskopi. Nah, laparoskopi ini merupakan tindakan bedah yang memberikan sayatan kecil pada dinding perut dan menggunakan atau memasukkan atau insisi selang kecil dengan kamera dan lampu untuk mengakses organ dan melakukan tindakan pada organ yang akan dioperasi dengan bantuan monitor. Nah, pada penderita apendisitis, sebenarnya untuk terapi dan pengobatan dengan laparotomi dan laparoskopi ini tergantung pada kondisi pasien tersebut. Di mana kalau laparotomi ini efek yang akan ditimbulkan ketika melakukan operasi atau tindakan bedah secara terbuka, karena tindakan bedah ini bersifat memiliki sayatan besar, maka nanti bekas luka yang akan dihasilkan juga akan banyak dan lebih lama untuk sembuh serta lebih nyeri. Kemudian kalau laparoskopi ini, tetapi di sisi lain laparotomi ini dia dapat mengidentifikasi semua atau berbagai jenis kelainan. Artinya semua dapat diidentifikasi, tetapi karena sayatan yang diberikan besar ketika melakukan bedah, maka rasa nyeri yang ditimbulkan ketika pasca operasi akan lebih sakit dan juga lebih lama dalam proses penyembuhannya. Nah, yang kedua ada laparoskopi. Nah, laparoskopi ini sebenarnya alat yang bersifat canggih atau modern, jadi dia dilengkapi dengan selang berupa alat berupa tabung yang memiliki selang gitu, yang nanti akan dilakukan insisi pada bagian abdomen seseorang yang mengalami apendisitis. Kemudian nanti akan diberikan sayatan kecil untuk identifikasi apakah ada atau tidaknya apendisitis pada pasien gitu. Nah, sebenarnya pada laparoskopi ini juga sama memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, di mana kalau laparoskopi ini karena dia memiliki sayatan yang kecil, sehingga nyeri yang ditimbulkan pasca operasi akan lebih ringan dibanding laparotomi. Dan juga proses penyembuhan yang dilakukan oleh tindakan bedah laparoskopi ini dia akan lebih cepat karena sayatan yang diberikan ketika bedah itu lebih kecil. Tetapi laparoskopi ini sebenarnya bukan hanya untuk bagian usus, dia tindakan yang dilakukan untuk seluruh bagian abdomen. Nah, kalau laparotomi ini kan tadi ketika dibuka, kemudian dilakukan insisi, dan juga dilakukan penyayatan. Nah, untuk laparoskopi ini dia sebenarnya lebih akurat dan juga risiko infeksinya lebih sedikit. Kemudian juga tadi penyembuhannya lebih singkat dibanding laparotomi, tetapi memang pada laparoskopi ini hanya dapat digunakan pada kelainan-kelainan tertentu saja, bukan seperti laparotomi yang benar-benar melakukan tindakan bedah secara terbuka seperti itu. Kemudian juga pada laparoskopi ini dia untuk mengidentifikasi kelainan yang bersifat soliter gitu. Nah, kalau misalkan laparotomi ini dia bisa mengidentifikasi kelainan yang bersifat multiple atau lebih banyak dibanding laparoskopi. Nah, di sini ada gambaran makroskopik. Nah, di sini ada gambaran makroskopik pada penderita apendisitis. Nah, pada gambaran makroskopik ini dapat kita lihat bahwa di sini tampak berbagai variasi
nekrotik dan juga hemoragik ya. Kemudian juga di sini dapat ditemukan juga perforasi dinding appendix, kemudian juga ada nanah atau darah di dalam lumen, kemudian juga ada perbesaran pembuluh darah, dan appendix ini pada penderita appendicitis akan mengalami perubahan warna dari merah menjadi merah hitaman gitu. Kemudian dapat juga ditemukannya fekalit gitu. Nah, ini gambaran mikroskopiknya. Nah, biasanya kalau gambaran mikroskopik ini, dia akan ditemukan infiltrat neutrofil dan edema pada seluruh lapisan dinding appendix. Kemudian juga adanya dilatasi pembesaran pembuluh darah dengan ekstravasasi eritrosit. Kemudian juga karena pada gambaran mikroskopik ini, dia inflamasinya bisa meluas, bisa ke jaringan lemak, bisa ke jaringan ikat, atau bisa ke jaringan yang lainnya. Kemudian pada mukosa appendix ini, dia akan mengalami erosi hingga sampai ulcerasi. Kemudian juga dia bisa didapati karena adanya area nekrosis gitu. Dia ada pembentukan atau area nekrosis pada lumennya. Kemudian juga lumennya berisi banyak eritrosis dan juga sel-sel radang, terutama pada bagian neutrofilnya. Kemudian proses radang dia bisa bertahap dari akut, kemudian dari vokal akut, kemudian superatif akut, gangren sampai perforatif. Nah, berikut referensi yang saya ambil untuk melakukan presentasi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.